Tadi ada lagu yang berjudul Oh Yerusalem, saya hanya sampaikan bukan ini aja, karena kadang-kadang yang belum begitu mengerti tentang Yerusalem, bayangannya Yerusalem yang ada di Israel, di Timur Tengah itu, ya itu memang Yerusalem kota yang jasmania atau alamiah sekarang ini. Tetapi yang dimaksudkan di sana adalah Yerusalem baru, Yerusalem yang akan turun dari sorga, rumah kekal kita selama-lamanya. Kalau Yerusalem yang di sini mungkin dalam keadaan perang, jadi kita tidak bisa pergi. Memang Yerusalem ada Yerusalem lama dan Yerusalem yang kota baru di sana, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah yang Tuhan Yesus akan bawa kita ke sana. Saudara-saudara, setiap kita di sini banyak yang sudah jadi orang tua dan opa oma, ya. Tentu kita punya kerinduan agar anak-anak kita jadi orang, benar kan? Ya. Kalau orang tua yang tidak ingin anaknya jadi orang yang baik atau orang yang berguna, itu terus perlu dipertanyakan kenapa begitu, ya. Tapi kalau kita tentu semua, bahkan dalam doa, nasihat, di dalam latihan, kita ingin anak-anak kita baik-baik dan bertumbuh di dalam baik. Nah, firman Tuhan katakan kita manusia yang khususnya bapak-bapak yang tidak cukup baik di mata Tuhan aja punya rencana yang baik untuk anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga punya rencana, punya keinginan yang mulia di dalam hidup kita. Kita aminkan? Nah, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita supaya bisa jadi baik? Keinginan saja itu belum cukup, harus diajar, dididik mulai dari kecil sampai besar, ya kan? Ada orang kepingin, wah anakku jadi ini, tapi dia sendiri hidupnya tidak menjadi teladan yang baik. Tentu sulit untuk mengajarkan anak-anak. Nah, saudara-saudara, kalau kita punya kerinduan demikian, kita harus memikirkan bagaimana membesarkan dia, menjaga dari kecil. Kalau dia mulai nangis, tentu mama bilang biarin supaya kemauannya itu tidak hanya apa yang dia inginkan itu dia nangis kita ikutin. Karena itu kan sebenarnya satu didikan. Terus dia mulai jadi anak-anak, mulai ke sekolah, kita biaya antar jemput, mikirkan semuanya sampai dia dewasa, dia jadi bertumbuh, dia remaja, punya semua temannya aja kita atur, benar kan? Dan kita harus never stop talking kan? Masa anak berbuat salah lah, udah biarlah lu pergi tinggal rumah tetangga. Tidak, pasti kita akan nasihat terus, benar kan? Tidak pernah putus-putusnya. Nah, Bapa di sorga itu juga bagaimana dia mendidik kita, anak-anaknya ini, supaya kita bisa mencapai apa yang dia inginkan, rindukan, kehendaki, agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang saya ingin katakan dia bisa bangga dengan kita, anak-anak ini, ya. Dia bisa bangga dengan kita. Dia pernah bangga dengan satu pribadi yang bernama Daud, dan dia katakan begini, ini saya sudah ketemukan satu pribadi yang mengetahui isi hatiku, ya, dan melakukan kehendakku di dalam hidupnya. Itu salah satu. Ada lagi hamba yang lain, dan paling mulia dia bilang, inilah anakku yang berkenan kepadaku, dengarlah dia, yaitu perkataan untuk Tuhan Yesus. Benar nggak? Nah, kita itu selalu, Tuhan itu berusaha segala macam cara untuk mendidik kita. Dengan cara dia memberikan firman Tuhan, dia memberikan Roh Kudus yang minggu lalu kita belajar untuk mendidik kita, meng-guide kita, menegur kita, menguatkan kita.
Dia memberikan hamba Tuhan. Di firman Tuhan katakan Dia memberikan rasul, Dia memberikan nabi, memberikan penginjil, memberikan guru dan gembala untuk menjaga supaya kita bertumbuh. Ya, nah caranya Tuhan berbicara kepada kita itu minimal. Saya katakan ada 7 cara. Saya bagikan yang pertama, Tuhan itu berbicara melalui firman yang sudah dibikin dalam buku ini yang disebut kanonisasi. Dia mengumpulkan mulai dari tulisan Musa sampai 1500 tahun kemudian Wahyu oleh Yohanes dibukukan. Ini semua kurang lebih abad pertama, abad kedua sudah jadi dalam buku. Meskipun baru di print zaman sekarang, dicetak zaman sekarang, tapi itu supaya kita bisa baca, kita ada. Ini manual book. Manual book. Kita kalau punya alat yang rusak, kita tidak tahu cara, kita baca manual, kita bisa ada jalan keluarnya dengan manual itu. Ini juga bisa menjadi ini petunjuk jalan dalam hidup kita. Itu penting sekali, ya. Nah, yang kedua, Dia berbicara itu langsung ke dalam lubuk hati kita dengan rohnya yang kudus. Pernah saudara alami waktu kita lagi jengkel sesuatu, tapi ada suara pelan bilang, jangan marah, ampuni dia. Pernah alami itu? Ya kan? Pernah kan? Pernah itu. Ya, kadang-kadang istri kita atau suami kita bikin hal ini, Tuhan bilang, sayangi dia, jangan ngomel-ngomel, ya, sayangi dia. Nah itu, ini ya, itu benar, itu Tuhan. Roh Kudus itu berbicara, itu cara Tuhan berbicara. Dia memberikan ini semua untuk ini. Yang ketiga, Dia bisa berbicara melalui nabi. Profetik. Di Alkitab ini 30% isi dari Alkitab ini berbicara tentang profetik atau kenubuatan. Apa yang akan terjadi sebelum semua terjadi, sampai kelahiran Tuhan Yesus, sampai kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi, termasuk sekarang yang terjadi. Perang di mana-mana, termasuk Israel, dan mungkin Trump yang sudah jadi presiden nanti ini sudah dibicarakan bahwa ini semua akan terjadi. Luar biasa tidak itu? Luar biasa. Tuhan berbicara. Jadi kalau kita mau tahu tentang apapun, tidak usah pergi ke ahli nujum tanya ini begini. Tanya Tuhan, Dia tahu tentang apa yang akan terjadi. Ya, dan itu Dia berikan. Dan yang berikutnya lagi, Tuhan itu berbicara melalui mimpi. Saudara pernah mimpi? Kebanyakan mimpi itu hanya karena mungkin banyak makan atau kurang tidur atau apa. Benar nggak? Jadi habis itu lupa kan kebanyakan ya. Tapi ya kalau tahu kalau itu Tuhan yang berbicara, itu ingat terus. Tercari dalam hati. Rasanya kayak bertahun-tahun juga nggak hilang. Itu sebenarnya Tuhan berbicara. Di Alkitab itu Tuhan berbicara pada Yusuf bermimpi, kepada Daniel bermimpi, kepada Raja Firaun bermimpi, kepada Raja Nebukadnezar bermimpi, dan Tuhan bermimpi ke Yusuf, Maria, semua Tuhan bicara. Tuhan itu pakai mimpi. Ya, cuma apakah kita mungkin lupa atau tidak mentaati, tidak mau rekam, tidak mau catat, jadi lupa lama-lama. Itu penting. Nah, berikutnya lagi, Tuhan itu berbicara melalui hamba Tuhan. Hari ini kira-kira Tuhan sedang berbicara enggak? Sebenarnya Tuhan itu memakai hambanya untuk berbicara kepada kita. Pernah alami ada orang yang kita ketemu, tahu-tahu ya dia itu menyatakan sesuatu terus kenal. Benar nggak? Nah itu sebenarnya Tuhan sedang memakai orang itu. Kadang-kadang anak-anak pun bisa berbicara sesuatu untuk kita. Jadi kita yang perlu dalam hidup kita adalah selalu in tune. Maksudnya apa? Dengar-dengar. Jangan pakai frekuensi kita untuk mengetahui suara Tuhan.
Untuk mengasuh anak Tuhan jangan terlalu banyak pakai logika. Logika ada tempatnya untuk berhitung, berpolitik, berdagang, bekerja, itu logika. Tapi kalau untuk Tuhan berbicara kepada kita, dia memakai channel-channel itu. Nah, hari ini yang terakhir, Tuhan itu berbicara melalui apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengapa Tuhan itu berbicara melalui apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah itu baik ataukah itu menurut kita buruk? Ya, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan itu memakai bermacam cara untuk berbicara kepada kita. Seperti kita berbicara kepada anak kita, sudah diomong, ditegur, tidak mau. Benar nggak? Kadang-kadang kita harus bilang, ini saya ambil rotan ya. Benar nggak? Supaya bisa dia meminta ampun. Begitu, benar nggak? Nah, itu Tuhan itu berbicara dengan segala macam untuk kita itu bisa sadar, bisa insaf, bisa berubah, bisa bertobat, bisa jadi hidup yang benar. Katakanlah anak kita nggak mau belajar, pasti kita akan didik dia supaya belajar, benar nggak? Nah, banyak dari kita itu yang sulit sekali untuk belajar. Maunya kita tuh main dengan teman-teman di tetangga punya rumah, karena itu menyenangkan, benar nggak? Nah, atau zaman sekarang mainnya maunya HP dulu. Ya, nah itu Tuhan itu sebenarnya sadar Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi atau Tuhan menghendaki sesuatu itu terjadi. Ingat loh, ini perbedaan supaya mengerti. Ada hal-hal yang Tuhan memang kehendaki ini harus terjadi dalam hidup kita. Tetapi ada juga yang karena kehendak kita terjadi dalam hidup kita. Itu Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bisa mengubah semuanya untuk kebaikan. Itu Tuhan izinkan. Karena Dia Maha Tahu, meskipun itu pilihan kita, Dia dapat mengubahnya. Dan juga si iblis pun berusaha merusak hidup kita, tetapi Tuhan dapat mengubahnya, itu pun untuk kebaikan. Luar biasa Bapa kita itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang menyatakan, kita akan baca di Mazmur 119 ayat yang ke-71. Tangkap, ini hal-hal yang dalam di dalam hidup kita, supaya kita itu bukan menjadi kanak-kanak terus, tapi kita adalah pribadi rohani yang bertumbuh sehingga kita bisa menjadi berkat. Karena satu orang bisa milih untuk menjadi berkat, tetapi kalau dia tidak punya untuk bisa menjadi berkat kepada orang lain, tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus belajar. Ya, oke, sama-sama kita baca. Mazmur 119. Tadi Mazmur ya? Ayat 71. Satu, dua, tiga. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur katakan, tertindas itu baik supaya aku bisa belajar. Loh, ini siapa yang mau tertindas itu? Siapa yang mau? Secara normal manusia tidak ada yang mau. Tiap hari kita tuh mau happy-happy terus. Benar nggak? Ini jujur. Tetapi di sini katakan, ini ayat yang bagus. Tertindas itu baik. Yang dimaksudkan itu ada masalah hidup, ada tekanan hidup, ada bermacam-macam tantangan hidup. Itu baik supaya aku belajar ketetapan.
Kenapa? Melalui ini baru kita mengerti tentang ketetapan. Kadang-kadang anak itu harus dirotani, baru dia tahu hukum keluarganya itu bagaimana. Caranya anak itu harus hidup itu bagaimana? Harus dididik dengan rotan supaya apa? Oh, papa mama itu tidak suka dia pergi nyuri tetangga punya barang, benar kan? Nah itu kan kita harus ini. Nah itu baik itu ketetapan itu. Nah Tuhan menginginkan kita itu menjalankan hukumnya. Hukum yang baik itu berguna untuk kita. Tetapi tanpa kita sadari, kita suka lupa atau kita malas. Ya, oleh karena itu ayat ini menyatakan bahwa ketetapan itu yang dimaksudkan Mazmur itu adalah ketetapan itu peraturan Tuhan. Kita semua manusia lahir datang itu sulit sekali untuk mau taati hukum. Saya sendiri kadang-kadang nyetir itu agak kebut. Ibu Ruth selalu bilang, Sam, kamu makin tua kok nyetirnya makin kebut. Saya bilang gara-gara mobilnya terlalu bagus sekarang melaju. Jadi baru-baru ini 2 kali kena apa? Nah, foto ya, dan jengkel. Masa dekat rumahnya aja baru 40 di school zone, saya jalan 49, nggak sadar keluar langsung jalan begini kan, langsung kamera. Tahu nggak? 250 mungkin saya lupa. Bener nggak? Aduh 250 bisa beli 5 kemeja. Kemeja kita cari yang ini pada ini. Iya. Habis itu di City, saya nggak tahu bahwa di City itu sekarang sudah 40 km. Ini hanya kasih ingat ya. Saya lagi jalan lagi sepi, saya jalan 48 lagi, kena lagi. Bayangkan. Nah, di sini membuat saya sadar lebih hati-hati, bukan? Nah, itu memang tidak enak, tetapi membuat saya lebih hati-hati. Ingat loh, pendeta nggak sempurna. Ya, jangan jadi pendeta kena salah tetap kena. Di Australia, Perdana Menteri yang namanya Paul Keating pernah di situ juga kena booking dari polisi yang baru 1 strap. Pak, berhenti. Paul Keating, tapi bekas Perdana Menteri, kamu kebut. Ya, dia nggak mungkin bilang ini toh, dia taatin. Kena penalti $200 waktu itu di situ. Ya. Nah, puji Tuhan di Australia kayak gitu. Kalau di Australia, di Indonesia mungkin udah lari. Bukan sudah lari. Saya nggak tahu bagaimana. Pokoknya di sini hukum berlaku untuk semua orang. Ya, saudara-saudara di sini. Jadi hari ini apa yang kita alami? Ya, kalau kita mau lihat dari seginya Tuhan, jangan segi kita. Kalau waktu anak dipukul, dirotanin kan pasti dia bilang, papa mama kejam, benar nggak? Tidak adil. Atau kenapa begini? Saya disakitin. Dia tidak mau, bukan? Ya. Tapi kalau kita yang dewasa sekarang ini mengerti bahwa apa yang Tuhan izinkan itu sebenarnya berguna di dalam hidup kita. Jadi semua yang pernah terjadi dalam hidup kita, katakanlah rugi dalam bisnis. Apakah pernah bermasalah di dalam keluarga? Kita katakan, Tuhan, ini baik di dalam hidupku, karena ini sebenarnya sedang membentuk satu pribadi yang baik, benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kisah orang Israel waktu keluar
dari tanah Mesir. Kita baca di Ulangan 8. Ulangan 8. Ada beberapa ayat Ulangan 8. Saya akan tekankan ayat 3. Jadi ia merendahkan dirimu. Ulangan. Ya, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala diucapkan Tuhan. Jadi Tuhan itu mengizinkan orang Israel itu mengalami kelaparan. Sesudah itu dia memberikan mereka roti, yaitu mana, dan dia dengan mengizinkan itu dia memberikan tujuan, supaya orang Israel itu tidak hidup hanya berpikir tentang makan minum saja. Mereka setiap kali kekurangan, mereka ngomel sama Tuhan. Kurang bawang, mereka ngomel, bilang di Mesir itu lebih banyak bawang. Waktu mereka kurang mentimun, mereka ngomel. Mereka tidak ada daging, mereka ngomel. Mereka tidak ada roti, mereka ngomel. Bersungut-sungut di dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan memang sengaja izinkan itu terjadi, supaya mereka sadar bahwa yang lebih penting adalah firman Tuhan. Mereka lupa dan mereka hanya memikirkan kantong yang di perut di tengah ini aja, kampung yang di tengah ini yang diperhatikan saja. Nah, kita harus akui, kita manusia kadang-kadang yang kita lebih banyak cari adalah soal makan minum, padahal kita lupa firman Tuhan. Ini kita harus akui. Karena setiap kali saya kemana-mana, banyak kalau bicara soal makan, banyak waktu yang disediakan untuk makan, tetapi lupa makanan rohani. Benar nggak kira-kira ini? Benar. Kalau orang barat, dia nggak, kalau kita pergi pestanya, dia nggak terlalu pusing soal makannya, tapi minumnya yang dia pusingin. Tapi kalau orang Asia, kita makannya bermacam-macam. Karena apa? Kebiasaan kita. Oleh karena itu, sekarang kita harus mikirkan bagaimana kita itu harus memprioritaskan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Karena makan minum semua akan berlalu. Benar kan? Tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus prioritaskan firman Tuhan dalam hidup ini. Jangan ini dulu. Jangan urusan makan dulu, urusan Tuhan. Makanan rohaniku apa hari ini? Nah, Tuhan itu berbicara di situ. Dan juga kita lihat ayat yang ke-5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan tuh menginginkan orang Israel itu untuk insaf saja. Karena mereka selama ini tidak tahu siapa itu Tuhan. Mereka hanya tahu nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub itu Tuhannya itu Yahweh, yang kita panggil Elohim ini, Tetapi mereka tidak mengenal. Tetapi di sini Tuhan menyatakan diri supaya mereka mengenal Dia, bahwa Dia ini bukan saja adalah Tuhan, pencipta alam semesta, tapi Dia juga mengajari mereka seperti seorang bapa mengajari anak-anaknya. Luar biasa, bukan? Nah, dan Tuhan itu harus
mengizinkan semua itu terjadi supaya mereka bisa sadar. Nah, kita lanjutlah. Itu masih banyak ya. Ayat 16 saya katakan, Ulangan 8. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Jadi Tuhan yang memberikan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau supaya engkau berbuat baik kepadamu akhirnya. Di sini Tuhan memberikan itu semua supaya orang-orang Israel itu rendah hati. Ingatlah, supaya orang-orang Israel itu menjadi rendah hati. Saudara, tanpa kita sadari, semua manusia, kaya, miskin, pintar, bodoh, semua punya kesombongan. Punya kesombongan. Masing-masing punya kesombongan. Om Sen, saya nggak punya kesombongan. Itu aja sudah sombong. Benar nggak? Benar kan? Kita semua manusia punya kesombongan. Cuma kesombongannya itu beda-beda. Ada yang tersinggung kalau orang berbicara mengenai, katakanlah, kekayaan. Dia tersinggung. Ada yang berbicara kecantikan, dia tersinggung. Ada yang berbicara baik atau tidak baik, dia tersinggung. Itu salah satu tanda bahwa setiap kita itu punya kesombongan masing-masing. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus, Dia datang memberikan teladan yang paling sempurna untuk kita bisa menjadi rendah hati. Firman Tuhan katakan, Ia yang adalah Allah, sama seperti Allah, tetapi turut menjadi manusia, bahkan menjadi hamba dan mati di salib, serendah-rendahnya untuk menjadi teladan bagi kita yang sombong ini. Akibat karena dosa, manusia peroleh kesombongan itu dari iblis. Ingat, saudara tahu nggak? Kesombongan itu datangnya dari iblis. Kenapa? Karena kesombongannya iblis yang ingin menyerupai Bapa kita, menyerupai Tuhan, lebih tinggi dari Tuhan, sehingga Tuhan melemparkan dia keluar dari sorga dengan semua yang begitu mulia yang dia punya. Tuhan lemparkan untuk dia bisa menjadi sekarang ini yang namanya iblis yang merusak dunia. Jadi barang siapa yang sombong itu bapaknya bukan Tuhan Yesus, tetapi bapaknya siapa? Nah, terserah sendiri. Oke. Nah, orang Israel itu harus diizinkan segala macam kesusahan yang dia hadapi selama 40 tahun itu, berkeliling di padang gurun di sekitar semenanjung Sinai yang sekarang yang berurusan segitiga itu. Nah, ini Israel, ini Sinai, ya, Sinai Peninsula, baru di sini Mesir seluruhnya. Di tengah ini aja di padang gurun itu mereka berputar-putar selama 40 tahun, baru bisa masuk sesudah 40 tahun. Tujuannya Tuhan di sini kita baca di sini mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Oke, ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Enggak apa-apa, itu nggak perlu. Ya, saudara-saudara, Tuhan itu tahu tentang kesombongan dan keras hatinya orang Israel waktu keluar dari Mesir itu. Jadi Tuhan mengizinkan mereka berputar-putar selama 40 tahun dengan tujuan untuk sampai mereka rendah hati.
Supaya jangan mereka katakan, wow, kitalah yang menang atas tanah Kanaan, tanah perjanjian ini. Kita yang membuat ini Yerusalem jadi besar. Kita terus. Dan itulah sampai sekarang dosa itu masih ada di dalam banyak orang di muka bumi ini. Selalu katakan, karena kitalah, saya punya pintar, saya punya kerja keras, saya punya hebat, saya punya tekun, saya punya rajin, saya punya orang tua, saya punya semua yang membuat saya berhasil. Ingat, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau membuat orang Israel sampai mereka berkata, jangan sampai mereka berkata itu karena aku. Tetapi Tuhan membuat mereka rendah hati supaya mereka dapat katakan, karena Tuhanlah, kasih Tuhanlah, anugerah Tuhanlah membuat aku seperti aku adanya ini. Rasul Paulus katakan, aku ini bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai karena kasih Tuhan semua, kasih karunia Tuhan Yesus. Kita sebagai manusia selalu ada peperangan di dalam hati kita. Saya berapa hari yang lalu saya pergi conference gereja-gereja namanya Church of Christ, Gereja Kristus, karena kita ada afiliasi. Saya pergi di daerah dekat menuju ke Wollongong. Waktu saya sampai ke sana, pendeta-pendeta Korea, pendeta muda selalu memperkenalkan teman, ini loh pendeta ini loh yang hebat ini. Wow, saya mulai sadar kalau saya tidak hati-hati bisa sombong. Karena mereka pada puji saya terus. Saya kasih tahu. Mereka pada puji. Kan mereka kasih kenal satu sama yang lain gitu. Kita ada mungkin berapa ratus orang di sana. Mereka kasih kenal. Dan di situ saya bilang, oh Tuhan, saya hanya ingin sampaikan, ya, karena saya dengar ini cerita waktu permulaan saya ikut Tuhan. Ada satu conference yang besar, kalau nggak salah di Lausanne, di Swiss. Ada saatnya tanya jawab, dan pendiri dari pergerakan Lausanne ini adalah Billy Graham. Dan pada waktu itu ada seorang pendeta muda dari Afrika yang katakan begini, Pak Billy, kamu hebat dipakai. Ya, mulai dari tahun 40-an, 50-an, 60 sampai tahun 74 baru konferensi itu. Kamu hebat karena Amerika negaranya maju, kamu punya kesempatan, kamu punya keluarga, kamu punya ini semua sehingga membuat kamu hebat. Tapi kami yang di Afrika tidak punya apa-apa. Ya. Tapi Pak Dr. Billy Graham ini dokter lah, ya. Dia bilang, sure. Dia panggil yang Afrika muda, dia bilang, sure. Aku bisa mencapai sampai ini bukan karena saya, tapi karena anugerah Tuhan. Benar? Nah, ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kalau kita sudah mencapai apa saja, jangan sekali katakan me. Tapi kita harus katakan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan, tidak bisa saya mengatakan. Kalau Tuhan nggak berikan kesehatan saja, nggak bisa kerja. Benar nggak? Sakit-sakit mana bisa kerja? Benar? Kalau kita tidak ada kesempatan, meskipun kuat otot, paling juga darah becak. Benar nggak? Nggak punya kesempatan untuk berbisnis, punya hikmat untuk berbisnis, itu Tuhan yang berikan. Dan kita yang tinggal di Australia, kita harus mengucap syukur. Bukan karena kita lebih hebat, maka ada saudara yang bertubi-tubi telepon saya kepingin datang, tapi tidak bisa datang. Sedangkan kita dapat tinggal di sini, ini semua karena anugerah. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan, bahwa semua itu dari Tuhan. Itu harus kita akuin. Jangan dulu. Aku. Mulai sekarang belajar bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan selamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa apa semua itu
Tuhan menginginkan kerendahan hati. Saudara tahu kenapa Tuhan benci dengan kesombongan? Sesudah saya perhatikan di muka bumi ini, semua peperangan, semua permasalahan, semua konflik, semua saling menuduh, semua kepengadilan mempertahankan ini. Kalau satu mau rendah, bilang sudah saya ampuni, satu bilang saya minta maaf, hanya persoalan kecil, tapi terus disiram. Benar nggak? Sekarang ini perang yang ada di Ukraina hanya kecil sebenarnya, urusan perbatasan atau soal apa. Tapi Putin sudah tidak mau kalah, Zelensky juga tidak mau kalah. Akhirnya saudara tahu nggak? 3 hari terakhir ini ada ribuan tentara meninggal, baku tembak. Mungkin Korea punya separuh sudah habis mati di sana. Gara-gara, saudara bisa bayangkan, ini manusia muda-muda gagah-gagah mati seperti kayak gitu karena kesombongan. Oleh karena itu kita di sini hari ini belajar untuk bilang, Tuhan, ya Engkau mengizinkan hal-hal yang tidak enak di dalam hidupku. Sebenarnya Engkau sedang berbicara supaya karakter Tuhan ada di dalam hidupku, hati Tuhan ada di dalam hatiku, pikiran Tuhan ada di dalam hidup, supaya aku bisa bercahaya sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan dalam hidupku. Itulah kehendak Tuhan, supaya saat kita bersekutu dengan Bapa secara roh, nanti secara selamanya kita itu cocok. Karena kalau kita mau datang ke Tuhan masih dengan sombong, kita nggak kerasan di sana, saya kasih tahu, di surga. Oleh karena itu kita mulai belajar dari sekarang, Tuhan kehendaki. Dan satu waktu saya akan khotbah penyebab utama, ya, kenapa kita yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus dapat kita hapus nama kita di kitab kehidupan itu. Kita sendiri yang bisa menghapusnya, ya, dengan kitab kehidupan, dengan sikap kita yang sombong itu, yang membuat itu terhapus dari hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang ketiga sebelum kita akan ini, ya, di Yakobus pasal yang 1 kita belajar. Yakobus pasal 1 ayat ke 2, 3, dan 4. Kita belajar 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku, belum? 2 dan 3 dan 4. Oh sorry, ya, 1, 2 dan 3. 2 dan 3, bukan 2, 3 ya. 2, 3 dan 4. Oke, sama-sama kita baca, ini penting sekali ini. Saudara-saudaraku, anggaplah dan biarlah ketekunan itu menghasilkan, memperoleh buah yang matang. Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Wow, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi bukan terima dengan bersungut-sungut apa yang telah terjadi dalam hidup kita, tetapi kita anggap sebagai satu kebahagiaan. Artinya diberkati. Artinya begini, artinya ini baik untuk kita. Kita terima dengan sukacita. Saat kita menghadapi ujian pencobaan dalam hidup ini. Saudara pernah dengar kisah orang-orang pemenang Olimpiade renang dari Australia ini tahun waktu di Paris, ya, kita menduduki nomor 1 dalam hal berenang, dalam hal medali terbanyak, kasih kalah Amerika. Kalau dalam hal ini
Meskipun secara keseluruhan kita nomor 4 jumlah, tapi secara berenang kita menang. Saudara pernah tahu itu cerita anak-anak itu? Mereka masih sekolah, bangun jam 4, pergi renang 3 jam, habis itu mandi baru pergi sekolah tiap hari. Bisa nggak kita? Ya kan? Waktu mereka latihan itu mereka marah atau mereka bilang ini berguna untuk saya bisa dapat medali itu. Benar kan? Saya bukan bilang kita harus lakukan seperti ini, tapi dari tidak ada yang bisa ya dapat berhasil kalau kita tidak bayar harganya di dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus punya sikap hari ini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu tidak enak, sebenarnya kita harus katakan itu apa? Ya, kita harus katakan itu satu berkat, bayang-bayang sedang diada, bayang-bayang berkat di dalam hidup kita, bayang-bayang berkat di dalam hidup kita. Mungkin saudara pernah mengalami kesulitan di dalam hal keuangan. Ya, mungkin. Saya tidak tahu. Di sini kebanyakan tidak, tapi saya pilih aja begitu. Biasanya begitu mendidik kita untuk lebih hati-hati dengan uang, bukan? Benar nggak? Dan menghargai uang itu. Dan apa yang kita terima itu semua akan kita lebih mengucap syukur. Ingat, kalau uang gampang datang, uang itu kayak gudang dihargai, bukan? Saudara, kalau mau pergi di Star City dekat-dekat orang yang menang-menang aja, nanti dia kasih $1.000 seperti mainan. Nanti kalau dia tidak ada uang lagi, $50 aja dia minta-minta. Saya kasih tahu. Itu memang ini, benar kan? Kenapa? Gampang dapat, gampang dia bagi. Tapi kalau kerja susah, baru dapat uang, kita menghargai ini semua. Nah, Tuhan izinkan itu supaya membentuk hati kita. Apakah uang ini yang menjadi prioritas dalam hidup kita, ataukah hidup ini lebih penting dari uang itu, ataukah sesama kita lebih penting dari uang itu? Kalau orang yang memprioritaskan uang itu lebih penting, semua orang dia anggap semuanya warna hijau semua. Benar nggak? Ya kan? Uang ini ada uang nggak nih? Kalau nggak ada uang, nggak usah berteman ini. Benar kan? Oleh karena itu, saudara-saudara, itu penting sekali. Kita itu Tuhan izinkan sulit dalam hidup kita, baru kita bisa belajar menghargai. Oleh karena itu, ya, anggaplah ujian yang ada di dalam hidup kita itu untuk membentuk karakter kita. Ingat loh, hampir semua orang yang saya kenal, hampir tidak ada di sini cinta akan uang. Cinta akan uang. Saya bilang, ya, tapi puji Tuhan kita di sini sudah dibentuk, bukan? Tapi masih ada 1-2 yang cinta akan duit, enggak? Gak usah lihat-lihat, kan? Lihat diri sendiri. Benar kan? Tidak ada salahnya kita punya uang. Tapi kalau kita menomorsatukan, memprioritaskan uang, maka cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang, semuanya dari segi untung atau rugi, bukan? Saya minta maaf, dulu itu saya selalu bilang, orang Chinese ini susah banget ya. Kalau mereka datang di sana tuh, kalau untung mereka berteman dengan kamu, tidak untung dia lempar kamu seperti sampah keluar. Itu benar gitu. Ya, itu saya ketemukan itu. Mereka punya mata itu bagaimana? Cia. Tapi puji syukur, Tuhan itu menghendaki supaya kita itu berkata sebagai kebahagiaan saat kita lalui ujian dan berbagai-bagai pencobaan itu. Ya, kenapa? Karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ingat loh, ikut Tuhan itu perlu tekun. Perlu tekun loh. Dan bagaimana kita bisa tekun kalau semuanya enak-enak saja di dalam hidup kita? Satu orang ingin berhasil di sekolah,
dapat nilai tinggi, dia harus tekun belajar. Kami punya cucu yang sekarang nomor 2, yang ini adiknya Gabriel. Dia anak perempuan year 11, tiap hari belajar. Kenapa? Next year 12 dia harus belajar cukup. Karena kalau nggak, nilainya nggak cukup, dia nggak bisa sampai ke universitas yang dia inginkan. Dia harus tekun. Dia punya kesukaan apa, dia hindari, kurangi, dan dia hanya fokus di belajar selama year 11 dan year 12 ini. Saudara-saudara, ikut Tuhan itu harus tekun. Berapa banyak orang yang ada masalah sedikit, nggak usah lah ikut Tuhan. Tuhan nggak jawab ke doaku kok. Itu berarti kita tidak tekun. Ingat, apapun di muka bumi ini, kalau kita mau berhasil, kita harus tekun, termasuk dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Coba bayangkan saudara, kalau saya nggak tekun, mungkin tahun pertama sudah goodbye, benar kan? Saya bisa jadi petani. Saya selalu bilang saya bisa jadi petani. Saya suka jadi petani. Ya, tapi Tuhan bilang belajar, tekun, setia, meskipun orangnya keras kepala. Saya bilang dulu waktu saya masih muda di Timor, saya gembalakan lembu-lembu. Nggak apa-apa, lembu lebih gampang, tapi manusia lebih sulit digembalakan. Tapi engkau tekun, terus tekun. Ya, saya nggak bilang saudara ini ya, tapi Tuhan itu berbicara kepada saya bahwa saya harus tekun untuk melayani. Kita semua harus tekun ikut Tuhan, khususnya sudah umur begini. Jangan pikir macam-macam lagi, bilang mau pindah kemana lagi. Sudah ini aja, ini jalan yang paling benar. Benar kan? Ini ikut Tuhan Yesus itu jalan paling benar. Iya, jangan pikir, oh kenapa kok temanku kok happy gitu ya, lagi pergi ke Star City happy, kenapa saya kok datang ke gereja gitu. Jangan. Dan ayat keempat, biarlah ketekunan itu beroleh buah yang matang. Ya, kita tekun bisa beroleh buah yang matang. Saat saudara menanam satu pohon, tidak tekun untuk menyiramnya, untuk membersihkan rumput-rumput yang weed yang ada, nanti tidak ada buah. Benar nggak? Oleh karena kita harus jaga supaya ini pohon itu berbuah, dan buahnya jangan yang kerdil-kerdil, tapi buahnya yang besar, buahnya yang matang. Amin. Senang kan buah yang matang? Nah, Tuhan itu menghendaki dari sorga supaya kita itu menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh kemuliaan Tuhan dan untuk sesama kita. Tuhan menghendaki supaya kita memperoleh buah. Buah apa yang Tuhan bicarakan dalam hidup kita? Yang paling utama adalah buah Roh Kudus dalam hidup kita. Ada tidak buah kasih di dalam hidup kita? Adalah buah sukacita dalam hidup kita? Ada tidak buah damai sejahtera dalam hidup kita? Adakah buah sabar dalam hidup kita? Adakah buah kebaikan dalam hidup kita? Adakah buah kesetiaan dalam hidup kita? Dan adakah buah pengontrolan diri dalam hidup kita? Itu semua adalah buah. Dan bukan aja, Tuhan menghendaki agar buah pertobatan itu nyata dalam hidup kita. Ingat, saya ketemu banyak orang, wah saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya. Tapi dia tidak membuktikan ada buah pertobatan itu. Itu tidak, ini loh, di Alkitab katakan tunjukkanlah buah pertobatanmu itu, karena kapak sudah di pohon itu. Kalau pohon ini tidak berbuah, maka akan dipotong. Kita harus benar-benar bertobat, itu penting. Jadi apa saja yang tidak dikehendaki Tuhan, kita harus buang. Firman Tuhan, buang. Dan kita hanya pegang apa yang kudus, apa yang berkenan ke hadapan Tuhan, apa yang
memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir di sini, katakan ayat 4 tadi itu apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkekurangan satu apapun. Ingatlah, tujuan kita itu adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sempurna, amin. Bapa sempurna, firman Tuhan katakan. Oleh karena itu kita punya tujuan supaya menjadi sempurna di dalam apa saja. Karakter kita. Orang lihat kita, wow, ini anak Tuhan. Kita juga mau ikut Tuhannya dia. Ya, jangan sampai orang lihat dia, perusahaannya sih bagus namanya, Tisana namanya. Perusahaan Tisana, wih PT-nya bagus, Tisana. Tapi kalau diterjemahkan tipu sana tipu sini. Benar? Ada orang yang buka PT untuk tipu sana tipu sini. Saya hanya kasih tahu, saya punya bank account itu uang gak banyak dicuri sama orang, $1.000 lebih. Pakai scan ini, ya, scan. Dia tulis di bank statement saya kan ada insurance rumah di Gosford, jadi kan ambil dari perusahaan namanya Apia. Dia juga tulis Apia, tapi saya pikir itu Apia yang ini. Padahal tidak, sudah 15 bulan. Setiap bulan $89. Aduh, sedih. Tapi puji Tuhan, gue sedih. Saya kasih tahu ke bank tempat saya, dia sudah kembalikan uang. Nah, itu di mana-mana sekarang itu di perbatasannya, hanya kasih tahu di channel ABC dikasih tahu di perbatasan antara Burma, Thailand sama Kamboja itu ada satu perindustrian besar, pagarnya besar semua, itu ribuan orang kerja di situ hanya khusus scan. Ribuan orang scan. Jadi kayak kantor besar, pabrik besar, tapi scan semua. Jadi mereka tahu kita punya account apa aja seluruh dunia, teknologi semua mereka pakai. Bahkan orang-orang ditipu bilang begini, beberapa anak Bali bilang ada pekerjaan di sini. Kamu pintar bahasa Inggris, dapat poin. Kamu bisa kerja komputer, dapat, diterima. Datang berangkat ya ke Bangkok. Sampai di Bangkok ada mobil terima. Datang jemput mereka, jetir mereka ke sana. Sampai masuk sana nggak bisa keluar lagi. Keluar dipukul, ini bisa ditembak. Jadi kerjanya hanya nipu aja di situ. Tiap hari hanya cari nipu aja. Dan mereka pintar bahasa Inggris, anak Afrika, anak segala bangsa ada di situ. Supaya tahu aja, itu ditunjukin. Dan pemerintah sana kan nggak terlalu pusing yang kayak gitu. Buktinya itu di daerah yang namanya Golden Triangle yang dulu ada kokain itu yang drug di sana itu. Mereka nggak pusing karena ekonomi masuk di sana. Ada di sekarang. Dan ini bukan ini saja, di seluruh dunia. Dulu mulai pertama itu dari Nigeria, tapi kan dia bilang online kan, itu mereka akan dirubah jadi $300 juga kita nggak tahu. Benar kan? Oleh karena itu hati-hati sekarang. Oke, sekarang kita ulangi lagi bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang membangun kita, Tuhan menginginkan supaya apa yang Dia inginkan, apa yang Dia punya itu ada di dalam hidup kita semua. Ya, jadi hari ini kita hanya berkata, Tuhan, semua yang terjadi dalam hidupku baik adanya. Saudara tahu, banyak sekali waktu kita melalui badai, di tengah badai itu kita pikir, wow, ini sudah mau kiamat dunia ini. Tapi kalau kita sudah lewatin, kita sadar bahwa sebenarnya itu tidak terlalu besar. Karena Tuhan di tengah-tengah badai itu selalu menopang kita karena kita anaknya.